Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Ahmad Ibrahim. Saya dari kelas 9 reguler Sekolah Al-Biruni Mandiri. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan atau eh, membacakan terjemahan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya akan bacakan per ayat dan per kalimatnya dulu. Ayat 1 surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah olehmu. Huwa dia Allahu Allah ahadun yang satu. Lalu per kalimatnya satu ayat ini berarti kul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahu samad. Ayat kedua Allahu Allah As-Samadu yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allahu Samad, Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Lam bukan. Yalid dia sedang beranak, walam dan bukan. Yulad dia sedang diperanakan. Ayat 4 berkalimatnya adalah lam yalid wa lam yulad, yaitu dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ayat yang terakhir atau ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam dan tidak, yakun dia sedang ada, lahu baginya, kufuwan yang setara, ahadun yang satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara baginya. Jadi disimpulkan surah Al-Ikhlas. Pertama, surah Al-Ikhlas kenapa diturunkan dan kenapa ada surah Al-Ikhlas? Jawabannya adalah diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan Yahudi Bani Khaybar tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, surah Al-Ikhlas ini diturunkan karena Yahudi Bani Khaybar ingin tahu tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kenapa harus kita membaca surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas memuat satu keutamaan di antara keutamaan-keutamaan yang lain. Salah satunya adalah menyamai sepertiga Al-Quran. Membacanya sama dengan membaca sepertiga isi Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad ini, kita mendapat keutamaan yaitu menyamai sepertiga isi Al-Quran. Bayangkan loh. Al-Ikhlas yang hanya 4 ayat ini bisa menyamai sepertiga Al-Quran. Lalu yang terakhir, kalau kita sudah hafal Al-Ikhlas ini, lalu bagaimana caranya mengamalkan atau apa sih gunanya itu Al-Ikhlas? Kan ini hanya untuk Yahudi Bani Khaybar pada saat itu. Jadi amaliyahnya itu bisa dibaca sebelum tidur bersama surah An-Nas dan Al-Falaq. Jadi 3 trikul itu sudah bisa dibilang sepaket. An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Itu 3 yang bisa orang bilang trikul, itu satu paket. Lalu setelah kita menghafal yaitu Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq, seraya meniupkan pada kedua telapak tangan. Lalu habis itu menempelkan lalu mengusapkan pada kepala. Jadi kepala dulu, kepala, wajah, dan anggota badan terjangkau 3 kali. Ya bisa leher lalu tangan. Oke. Jadi sekian dari saya surah Al-Ikhlas dan penjelasannya kenapa diturunkan surah Al-Ikhlas dan keutamaannya dan juga amaliyah atau mengamalkan surah Al-Ikhlas supaya tidak dihafal aja, bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video yang singkat ini memberikan kita keberkahan yang mendengarkan, semoga dilipatkan pahalanya. Saya mengundurkan diri, salah itu berasal dari saya sendiri dan kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.